penyelenggara negara wajib tahu nih, Sobat BP, kita tahu bahwa dunia usaha baik di Indonesia bisa berjalan dengan baik apabila didukung oleh pemerintahan dan negara yang kebijakannya juga turut membangun pertumbuhan ekonomi. Nah, salah satu cara untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan mengurangi hingga menghilangkan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kita lihat bahwa di Indonesia perangkat hukumnya sudah ada, dan bagi setiap penyelenggara negara hal ini wajib hukumnya untuk dipatuhi. Jangan sampai kemudian terjadi kasus oknum-oknum penyelenggara negara menyalahgunakan kuasanya untuk keuntungan diri sendiri yang akhirnya menciptakan kerugian tidak hanya bagi pelaku usaha tapi juga masyarakat secara luas. Nah, siapa sih yang dimaksud dengan penyelenggara negara? Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyelenggara negara tidak terbatas pada pejabat di lingkup eksekutif atau pelaksana pemerintahan, tapi juga di seluruh lingkup pemerintahan, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Lembaga legislatif berarti perwakilan rakyat di dalam DPR maupun DPRD, dan yudikatif di dalam lembaga peradilan. Modus-modus yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara berkaitan dengan pelaku usaha adalah pemerasan sebagaimana diatur di dalam pasal 12 huruf E Undang-Undang Tipikor. Pasal 12 huruf E ini sudah digunakan oleh KPK baru-baru ini dalam pemerasan yang dilakukan oleh oknum pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, apa kemudian bunyi pasal 12 huruf E Undang-Undang Tipikor ini? Pasal ini mengatur larangan bagi setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menyalahgunakan kekuasaan yang ada pada dirinya, memaksa orang lain untuk memberikan barang atau melakukan pekerjaan tertentu atau memotong pembayaran untuk keuntungan diri sendiri. Pada prakteknya, kekosongan hukum yang terjadi di berbagai sektor usaha yang belum diatur secara detail di dalam peraturan perundang-undangan dimanfaatkan oleh oknum-oknum ini untuk memaksa atau memeras pelaku usaha untuk keuntungan pribadi pejabat atau penyelenggara negara itu sendiri. Nah, tentunya Sobat BP, kita tahu bahwa pemerasan ini tidak mungkin berakhir di pelaku usaha saja. Kan pelaku usaha punya juga kliennya masing-masing ataupun customernya. Seperti dalam kasus sertifikasi K3 adalah peserta sertifikasi yang kemudian dibebankan biaya tambahan karena modus pemerasan oleh oknum ini. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa dalam pasal 12 huruf E tentang pemerasan ini ancaman pidananya nggak main-main loh. Sampai dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 tahun. Serta denda paling besar sampai dengan 1 miliar rupiah. Bagi Sobat BP yang menjadi korban pemerasan ini jangan takut, karena seperti yang kita lihat di dalam penerapan pasal pemerasan, berbeda halnya dengan gratifikasi. Yang dipidana adalah yang melakukan pemerasan tersebut, karena dalam konteks pemerasan kita sebagai korbannya sudah taat aturan, kita sudah melaksanakan apa yang diwajibkan oleh peraturan undang-undangan, tapi tetap saja di akhirnya karena penyalahgunaan kuasa tersebut kita dipersulit, kita kemudian diminta pungutan-pungutan yang di luar ketentuan aturan. Oleh sebab itu, Sobat BP juga harus pahami bagaimana kanal-kanal atau sarana pengaduan apabila menemukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini, baik dalam lingkup kementerian lembaga maupun dengan aparat penegak hukum. Dalam konteks aparat penegak hukum dan aparat militer, kita sudah pernah bahas di video sebelumnya juga. Di kepolisian ada unsur internal, di Propam, kemudian di TNI ada juga kepolisian militer atau PM, kemudian di lembaga kejaksaan ada komisi kejaksaan, serta di pengadilan ada komisi yudisial. Selain itu, pengawasan secara administratif juga dilakukan oleh lembaga-lembaga negara independen seperti Ombudsman. Selain itu, kita juga tahu lembaga khusus yang menangani korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Yuk Sobat BP, kita pahami aturan dan standar yang berlaku dan jalani usaha sesuai dengan ketentuan menuju Indonesia maju.